baris 11 sudah selesai. Ini masih ada lubang terakhir, kita isi dengan double crochet. Sekarang kita menuju baris ke 12. Kita buat rantai sebanyak 3. 1 2 3. Kita balik. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, kita buat motif V. Masuk di sini, kita buat 1 double crochet, lalu 2 rantai, 1 double crochet di lubang yang sama. Lakukan terus tiap lubang ya. Kita ketemu di sini. Ini sudah ada 5 lubang V di sini. 1 2 3 4 5. Lalu ini di sambungan ini ya. Di sini kita buat motif V juga. Sini ya. Rantai 2, 1 double crochet. Ini ya. Lalu tiap-tiap lubang ini kita isi yang sama. 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet. Ini ya. Lakukan terus hingga kita ketemu di sini. Di sambungan ini nanti kita isi juga motif V ya. Lakukan terus tiap-tiap lubang kita isi motif V sampai di sini. Kita sudah sampai pada sambungan ini ya. Sini ya. Kita isi juga di sini motif V. 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet, nanti totalnya ada 22 motif V. Lakukan terus hingga di akhir ini ya. Baris ke-12 sudah selesai dan kita memiliki lubang sebanyak 22. Sekarang kita menuju baris ke-13. Di baris ke-13 kita buat rantai sebanyak 3. Lalu kita balik. Seperti biasa kita buat front post double crochet. Dan di dalam ini kita buat 2 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet di lubang yang sama. Buat front post. Tiap lubang kita isi motif seperti ini ya. Lakukan terus hingga di akhir ini. Baris ke-13 sudah selesai. Sekarang kita menuju baris ke-14. Caranya masih sama. Kita awali dengan rantai 3. Lalu kita balik. Di sini kita akan membuat motif V. Dua rantai,
buat double crochet di lubang yang sama. Lakukan terus ya. Nanti di sini kita akan lakukan increase. Pada sambungan ini kita akan lakukan increase di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat motif V biasa seperti biasanya, lalu di lubang ke-6 kita akan lakukan increase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di lubang ke-6 kita akan lakukan increase ya. 2 rantai, 1 DC, 1 DC lagi di lubang yang sama, 2 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Lalu di lubang ini, di masing-masing lubang ini kita lakukan seperti ini, membuat 1 lubang V. Lalu di sini, di sambungan ini kita buat increase ya. Nanti total lubang V yang kita punya ada 24. Ini masing-masing lubang kita buat 1 motif V. Dan di sini kita lakukan increase ya. Di sambungan ini kita lakukan increase. Baris ke-14 sudah selesai ya. Dan di sini lubang V-nya ada 24. Untuk langkah selanjutnya kita buat rantai 3. Seperti biasa, kita akan membuat motif kerang ini. Front post double crochet. Lalu di lubang V kita akan membuat 2 double crochet, lalu 2 rantai, 2 double crochet, lalu buat front post double crochet, masing-masing lubang V isi motif kerang ya. Dan langkahnya sama, kita lakukan hingga 14 baris. Saya akan membuat motif ini 14 baris lagi. Jika kalian ingin lebih, boleh kalian tambahkan ya, tidak harus sama dengan yang saya buat ini. Saya sudah sampai pada baris ke-25. Ini tingginya
37 ya. Ini ya, 37. Lalu di sini saya akan membuat lace dengan menggunakan single crochet. Di sini kita akan membuat lace-nya atau ban. Masing-masing lubang kita isi 2 single crochet. 2 single crochet, di sini 2 single crochet, di sini juga 2 single crochet. Semua ya, setiap lubang kita isi 2 single crochet dan lakukan hingga 3 baris. Di sini juga 2 single crochet ya. Tiap-tiap lubang kita isi 2 single crochet. Nanti di baris ketiga kita akan berhenti di sini untuk membuat lubang kancing. Kancingnya saya kasih 2 seperti ini ya. Di sini dan di sini, di paling atas. Ya. Ini sudah saya buat 3 baris ya. Di sini saya akan membuat lubang kancing. Kita buat rantai sebanyak 2. Lalu kita masuk di lubang ketiga. 1, 2, kita masuk di sini. Kita buat single crochet. Tiap lubang kita isi 1 single crochet. Ya. Kita buat rantai 2. Kita masuk di sini, ini lubang terakhir. Ya. Lalu di sini bisa kalian langsung ganti dengan benang bulu seperti ini. Bisa juga kita lace menggunakan benang yang senada. Saya akan membuat tusukan single crochet di masing-masing lubang. Tiap lubang kita isi 1 single crochet. Lakukan terus, langkahnya sama, tiap lubang kita isi 1 single crochet, kita lakukan hingga di sini ya. Hingga di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk bagian sebelah kiri di sini. Ini kita lakukan. Tiap lubang kita isi 1 single crochet. Untuk lace di bagian leher sudah selesai, hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya akan lanjut membuat ban di bagian sebelah kiri. Di sini ya. Langkahnya sama seperti yang di sebelah kanan. Di sini saya buat 1 single crochet. Masing-masing lubang kita isi dengan 2 single crochet.
Lakukan terus hingga di akhir sini dan lakukan sebanyak 3 baris. Bagian ban sudah saya jahit dan ini nanti saya selip-selipkan di sini menggunakan jarum tapestri dan kancingnya udah saya jahit juga ya. Sekarang kita akan membuat bagian lengan. Sebelum kita membuat lengannya, terlebih dahulu kita pasang tanda. Ini kan bagian tengah-tengah ya. Kita skip lubang ini dan lubang sebelah ini kita isi penanda. Yang sebelah juga ya. Ini yang tengah-tengah. Kita skip lubang ini, yang ini kita pasang penanda. Pertama, buat slip knot. Kita masuk di lubang yang bagian tengah ya. Kita buat rantai 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan membuat motif V di lubang ini ya. Terhitung 1 motif V. Lalu di sini kita akan membuat increase ya, masih di lubang yang sama kita buat 1 double crochet. Satu rantai, maaf. Kita buat double crochet lagi masih di lubang yang sama. Ini ada 2 motif V di sini. Untuk di bagian body, saat kita membuat motif V, kita buat rantainya 2 ya, tapi untuk di bagian lengan kita buat untuk motif V rantainya 1 saja. Sekarang kita masuk di bagian yang kita isi tanda. Kita buat 1 double crochet seperti ini, dan ini kita tidak selesaikan ya. Kita ambil benang, kita masuk di sini di motif kerang ini, masuk di sini, kita buat motif V di sini. Keluarkan 2. Sekarang ada 3 di sini, 3 loop, kita keluarkan semuanya seperti ini ya. Lalu kita buat 1 rantai di lubang yang sama, kita buat 1 double crochet. Nanti di sini kita akan memiliki motif V sebanyak 9. Lalu kita pindah ke motif kerang yang sebelahnya. Di lubang ini kita buat motif V. Satu rantai. Kita buat 1 double crochet masih di lubang yang sama. Seperti ini. Kita pindah ke lubang sebelahnya di sini. Kita buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Pindah
ke lubang sebelahnya, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Lakukan terus, langkahnya sama, di tiap-tiap lubang motif kerang kita isi 1 motif V ya. Nanti kita akan memiliki 9 motif V. Kita ketemu di penanda ini ya. Sudah hampir di bagian terakhir ini ya. Satu double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, tapi belum selesai ya, kita keluarkan 2, kita sisakan 2, lalu kita masuk di penanda ini. Kita keluarkan 2, langsung kita tutup di sini. Ini ada 3 loop ya. Lalu akan kita sambung di sini. Ini yang kita buat pertama ya. Ini rantai yang 4. Kita buat rantai yang pertama. Sekarang di sini kita masuk di rantai nomor 3. Sini ya. Kita buat slip stitch. Seperti ini. 1 rantai. Di rantai ini kita buat front post double crochet. Lalu kita buat double crochet di sini ya. Ini kan terhitung motif V tadi. Kita buat 2 double crochet, dua rantai, buat 2 double crochet masih di lubang yang sama. Di sini kita buat front post double crochet. Di sini kita buat front post double crochet. Di dalam lubang V ini kita buat 2 double crochet. Ingat ya, yang di awal kita buat increase di sini ya. Sudah ada 2 double crochetnya, lalu kita buat 2 rantai. Kita buat 2 double crochet lagi di lubang yang sama. Kita buat front post di sini. Lalu di sini kita buat front post. Sini ya. Di lubang V kita buat 2 double crochet, dua rantai, front post double crochet, pindah ke sini, kita buat
front post double crochet, dua double crochet di lubang V, dua rantai, front post double crochet. Lakukan terus langkahnya sama, tiap lubang V kita isi motif kerang. Nanti kita ketemu di penanda ini ya. Ini adalah motif V yang terakhir, yang ke-9. Kita buat front post. Dua double crochet, dua rantai, dua double crochet, front post double crochet. Sekarang kita sambung ya, untuk menuju langkah selanjutnya. Di sini kita masuk di 3 lubang ini dengan slip stitch. Sini ya, 1, 2. Sekarang masuk di sini 3. Lalu kita buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat 1 double crochet. Ini terhitung 1 motif V. Lalu kita pindah ke lubang sebelahnya. Sini ya. Kita buat motif V. Ingat, untuk di bagian lengan cukup 1 rantai ya. 1 rantai, 1 double crochet. Sini 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Lakukan terus hingga di sini ya. Ini sudah bagian yang terakhir. Perhatikan cara saya menyambung. Ini rantai tadi ya, yang kita buat 4. Sekarang kita masuk di rantai, lubang rantai nomor 3. 1, 2, 3. Di sini ya. Kita masuk dengan slip stitch. 1 rantai. Lalu kita buat front post double crochet di batang rantai ini. Seperti ini ya. Lanjut langkahnya sama seperti yang di bawah ini. Untuk menyambung yang bagian motif kerang, sama caranya, kita lakukan slip stitch sebanyak 3, lalu langkahnya sama. Kita buat bagian lengannya, panjangnya terserah ya, terserah kalian. Dan di sini saya akan membuat dari sambungan ini ya. Dari sambungan ini saya buat sebanyak 4 motif. 1, 2, 3, 4. Lalu untuk di bagian bawah nanti motifnya beda, nanti kita ketemu di sini ya. Buat dulu sebanyak 4 motif atau 8 baris dari sambungan ini. Nanti kita ketemu di bagian bawah ini. Di sini sudah ada 4 motif ya.
dari sambungan 1 2 3 4 atau 8 baris. Lalu kita akan sambung di sini dengan slip stitch 1 2 3. Sini ya. 1 2, masuk di sini 3. Seperti biasa kita buat 4 rantai, 1 2 3 4, lalu kita buat motif V di sini ya. Lalu pindah ke motif kerang yang di sebelahnya, kita buat motif V. 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Lakukan terus hingga di sini. Terakhir, sekarang kita sambung 1 2 3 di mata rantai nomor 3. Kita buat slip stitch 1 rantai, lalu kita buat front post di rantai ini. Lalu di sini akan kita buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita buat di sini 2 ya, tapi untuk di bagian bawah lengannya ini kita isi hanya 2 double crochet. Lalu di sini kita buat front post. Di lubang sebelahnya juga sama, front post double crochet. Lalu kita buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Lalu kita buat front post. Lakukan terus hingga di sini ya, di lubang V terakhir sini. Sekarang kita akan sambung. Kita masuk di sini ya. Ini kan front post. Ini lubang double crochet. Kita masuk di sini. Kita slip stitch. Kita masuk di lubang ini. Kita buat rantai. Kita buat rantai sebanyak 2. 1 2. Lalu buat 1 double crochet. Lalu pindah ke lubang kerang yang sebelahnya. Kita buat 2 rantai, 1 double crochet. Masuk ke lubang kerang sebelahnya. Kita buat 2 rantai. Satu double crochet. Kita masuk di lubang kerang yang sebelahnya lagi. Kita buat 2 rantai, 1 2, lalu buat 1 double crochet. Lakukan terus masing-masing lubang kerang kita buat motif seperti ini ya. Lanjutkan hingga di sini. Sudah yang terakhir, kita sambung di sini dengan single crochet. Ya. Kita pasang penanda.
Sini kita buat 1 single crochet dan masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Kita buat ban bagian lengan ini ya, seperti ini ya. Kita buat sebanyak 3 baris. Ini hanya menggunakan single crochet keliling. Terus lakukan buat single crochet, tiap-tiap lubang kita isi 1 single crochet hingga di penanda ini, dan kita buat sebanyak 3 baris. Hasilnya seperti ini ya. Jumlah single crochetnya sebanyak 25 dan 3 baris. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like-nya. Jika bermanfaat, silahkan kalian share di sosial media kalian biar yang lain bisa mengikuti cara ini. Terima kasih.